Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azwar Anwar, peserta Latsar CPNS Angkatan 11 tahun 2020 Universitas Borneo Tarakan yang diselenggarakan oleh Pustelatbang KDOD Samarinda. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang pelayanan publik. Nah, pelayanan publik ini adalah mungkin kita sudah sering mendengar ataupun bahkan menjumpainya. Karena hal-hal ini tersebut yang biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dalam urusan tertentu. Nah, misalkan urusan-urusan tertentu, urusan-urusan tersebut itu ada pada suatu lembaga-lembaga, instansi maupun organisasi yang lain, seperti seperti puskesmas, rumah sakit, perbankan, kepolisian, kemudian samsat dan sebagainya. Nah, apa sih pengertian dari pelayanan publik itu sendiri? Itu dapat diartikan sebagai pemberian layanan atau melayani keperluan orang lain ataupun masyarakat sesuai dengan aturan dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan. Ada 3 unsur dalam pelayanan publik. Yang pertama yaitu organisasi penyelenggara pelayanan publik. Nah, siapa itu? Ya, pemerintah, instansi, lembaga, kepolisian dan yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu penerima layanan atau pelanggan. Nah, siapa itu? Ya, kita sebagai masyarakat atau seseorang maupun organisasi tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu kepuasan. Nah, kepuasan apakah nantinya dari pelayanan yang kita dapatkan itu bisa memberikan kepuasan kepada kita ataupun tidak. Nah, selanjutnya yaitu berkaitan dengan prinsip-prinsip pada pelayanan publik. Nah, yang pertama yaitu partisipatif. Nah, partisipatif ini adalah melibatkan masyarakat dalam berencana, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Kemudian yang kedua yaitu transparan. Nah, transparan itu adalah pemerintah menyediakan akses bagi warga untuk mengetahui hal-hal yang terkait dalam urusan tertentu, seperti persyaratan, kemudian prosedur, biaya, dan sejenisnya. Nah, selanjutnya yaitu responsif. Nah, responsif di sini pemerintah wajib mendengar atau memenuhi tuntutan kebutuhan warganya. Nah, di sini responsif juga kita harus cepat tanggap atas saran maupun kritik yang diberikan oleh warga negaranya. Kemudian tidak diskriminatif. Tidak diskriminatif maksudnya adalah tidak membeda-bedakan antara warga yang satu dengan warga negara yang lain. Seperti misalnya agama, kemudian suku, ras, warna kulit, dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya mudah dan murah. Nah, mudah di sini dapat diartikan persyaratan yang diberikan itu masuk akal dan mudah untuk dipenuhi. Nah, sedangkan murah itu dalam kaitannya dengan biaya sehingga dapat dijangkau oleh seluruh warga negara. Kemudian yang selanjutnya efektif dan efisien. Nah, di sini terkaitan dengan prosedur yang sederhana, kemudian tenaga kerja yang sedikit dan biaya yang murah. Kemudian aksesibel, itu dapat terjangkau dengan kendaraan publik dan mudah dilihat, gampang ditemukan. Kemudian akuntabel, yaitu menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh warga negara. Kemudian yang terakhir berkeadilan, yaitu menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat. Nah, banyak sekali contoh-contoh pelayanan masyarakat. Misalnya kita sebagai ASN di kampus ya, karena saya sebagai seorang calon dosen, maka pelayanan publik yang bisa saya contohkan itu dengan memberikan pelayanan dalam hal pengajaran kepada mahasiswa, kemudian pembimbingan skripsi, pembimbingan himpunan jurusan maupun yang lainnya, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.